Rokan Hilir, sebuah kabupaten di Riau dengan ibu kota Bagan Siapi-Api, dikenal akan keberagaman budaya dan tradisi. Di tengah nuansa Melayu yang kental, penduduk Rokan Hilir hidup damai bersama beragam etnis yang telah juga mendiami daerah ini selama ratusan tahun lamanya. Perjalanan sejauh 250 km dari Pekanbaru dengan jarak tempuh sekitar 6 jam perjalanan akan membawa kita melewati hamparan perkebunan kelapa sawit, salah satu pemandangan khas saat memasuki wilayah Rokan Hilir. Kelapa sawit memang menjadi salah satu komoditas penting di Rokan Hilir. Selain buah sawit yang dijual dan diolah untuk produksi minyak dan beragam produk turunan lainnya, lidi dari kelapa sawit juga memiliki manfaat yang tak kalah penting. Jika dahulu lidi hanya dianggap sebagai limbah yang tak bernilai, kini masyarakat setempat berhasil mengubahnya menjadi sumber penghidupan baru yang menjanjikan. Di tengah kota Bagan Siapi-Api berdiri sebuah galeri produk UMKM. Di sana, dalam sebuah ruangan sederhana berukuran 6x4 meter, suara gesekan alat tenun kayu terdengar berirama. Tempat ini adalah rumah tamadun, di mana berbagai kerajinan tangan lahir dari kreativitas dan keahlian perajin lokal. Rumah tamadun berhasil memadukan tradisi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan Rokan Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunar semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya reporter tribunkanbar.com Malaki Tenanpa. Siang hari ini Tribunars, kita sedang berada di Rokan Hilir, tepatnya di kota Bagan Siapi-Api. Nah, kota Bagan Siapi-Api ini berlokasi sekitar 250 dari pusat ibu kota provinsi Riau, Pekanbaru. Nah, tepatnya saat ini kita berada di Rumah Tamadun, ya, sebuah rumah galeri yang memproduksi berbagai souvenir. Bahan bakunya itu berasal dari lidi kelapa sawit, dan berbagai inovasi dilakukan di Rumah Tamadun ini sehingga menghasilkan banyak souvenir. Dari berbagai souvenir yang dihasilkan bahkan sudah menembus pasar internasional. Nah, saya ingin mengajak Tribunar semua bagaimana Rumah Tamadun mengolah lidi-lidi sawit ini menjadi berbagai souvenir yang sangat luar biasa. Bagaimana limbah sawit ini diolah dan menghasilkan cuan yang luar biasa juga. Berikut liputannya. Rumah Tamadun didirikan pada tahun 2017, tepatnya 2 Mei di Kecamatan Pugu, Kabupaten Rokan Hilir. Dengan semangat juang saat itu adalah mengubah limbah menjadi berkah. Nah, awalnya saya hanya sebagai seorang reseller, sebagai pemuda yang lahir dari lingkungan yang berbasis sawit.
petani sawit, orang tua yang juga bekerja sebagai sawit, yaitu saya bergerak hati bagaimana mengembangkan sawit dari sisi lainnya yang tidak dipikirkan oleh banyak orang. Kedua, Rumah Tamadun memiliki visi yaitu sebagai pusat aneka kerajinan limbah sawit dunia. Karena kita ketahui Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia, dan di Indonesia itu sendiri Provinsi Riau adalah provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Artinya ini adalah denyut nadi nasional, denyut nadi saya sendiri sebagai anak petani sawit. Cerita itu bermula ketika saya baru kembali ke kampung halaman Kecamatan Kubu. Saat itu saya ditawari oleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Makanya saya berusaha berpikir untuk mendirikan UMKM, mendirikan perusahaan berbasis lingkungan, berbasis kebudayaan, berbasis pemberdayaan masyarakat, berbasis peningkatan ekonomi masyarakat. 2017 itu saya awalnya adalah sebagai reseller tanjak. Namun lambat laun karena produksi tanjak dengan permintaan banyak, akhirnya saya memulai bisnis baru yaitu di bidang persawitan, khususnya di lidi sawit. Dan itu saya mengundang, mengajak, merangkul ibu-ibu sekitar rumah saya, karena saat itu juga harga sawit TBS-nya yang mengalami penurunan. Tentu ini menjadi momok bagi masyarakat, karena kita ketahui Kecamatan Kubu, tempat saya, itu ekonomi masyarakat ditompang oleh sektor perkebunan kelapa sawit. Dengan harga yang turun, sebuah kebingungan yang besar terjadi di daerah saya. Akhirnya saya merangkul ibu-ibu bagaimana melihat chance baru untuk sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Akhirnya kita melakukan sebuah terobosan bagaimana mengolah limbah lidi menjadi aneka produk, yaitu salah satunya adalah membuat piring lidi sawit bersama ibu-ibu. Kerja aktif yang baik itu pula akhirnya berbuah hasil. 2018 kami mendapatkan penghargaan pertama sebagai UMKM terbaik kedua di Kabupaten Rokan Hilir. Semangat ini saya tuangkan untuk mengembangkan usaha pengolahan limbah ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang banyak. Nah, 2019 saya juga diundang oleh Dinas Perindustrian Provinsi untuk pengembangan produk lidi untuk membuat produk-produk lainnya selain piring itu sendiri. Akhirnya dengan amati, tiru, dan modifikasi, berinovasi, akhirnya dari pelatih-pelatih yang saya ikuti itu, saya dapat membuat tas lidi atas petunjuk dinas juga, atas pelatihan saya dapat kami memproduksi lidi, memproduksi tas menjadi dari lidi sawit, kotak tisu, tepak sirih, dan sebagainya. Nah, 2019 atas upaya dan kerja tim yang baik oleh petani, karena jujur sekali lagi circle dan sirkular yang kami bentuk adalah pemberdayaan petani sawit. Ya, terjadi sebuah lonjakan pendapatan bagi mereka. Karena tadi yang awalnya hanya memanfaatkan TBS, dengan adanya lidi, pemanfaatan limbah sawit dalam bentuk lidi, akhirnya mereka bisa jual lidi, mereka bisa jual piring lidi, dan itu mendapatkan benefit dari situ. Ya, kita ketahui kan harga lidi berapa sekarang kilo. Mereka merasa senang karena selain tanam buah segar, ternyata ada sisi lain yang harus dimanfaatkan dan itu mendapatkan nilai value uang yang lebih, ekonomi yang ya, itu dari. Kembali lagi ke cerita awal. Nah, pada 2019 itu saya mendapatkan penghargaan kembali, yaitu menjadi UMKM terbaik juara 1 Adikria tingkat Provinsi Riau oleh Gubernur Riau. Wah, ini saya jadikan motivasi untuk lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya mengembangkan kembali dengan sungguh-sungguh upaya untuk Rumah Tamadun bisa dirasakan lagi. Saya buka lagi sirkular ekonomi bagi petani-petani sawit yang lainnya. Ayo, saya kumpulkan mereka, saya latih membuat tas, saya latih membuat piring, saya latih buat ini. Nah, setelah kita latih mereka-mereka ini, produknya kita beli.
sehingga ada pertukaran ekonomi di sana. Kita kasih knowledge, kita kasih skill, kita kasih pemahaman, kita berikan mereka tunjuk ajar yang baik tentang produk, akhirnya kita beli lagi. 2019 balik, kami diundang menjadi utusan Indonesia untuk pameran ke Melaka yang diikuti oleh 57 negara. Saya di sana jualan tas lidi, jualan tanjak. 2019 akhir saya diundang oleh KBRI Kuala Lumpur untuk bisnis matching. Kok ada ya produk dari limbah? Karena saat itu kita tahu ada isu black campaign tentang sawit itu sendiri. Katakan sawit deforestasi, sebenarnya reforestasi. Dikatakan sawit itu isu lingkungannya terlalu banyak, gitu, merusak tanaman, membuat tanaman tidak potensial, itu nggak benar. Ya, karena ini menurut saya hanya propaganda isu dagang. Balik lagi, karena itu pula saya diundang oleh INALAK, Indonesia Amerika Latin and Caribbean, oleh Kemenlu di Forum Eropa 2019 akhir, bicara tentang produk dari limbah sawit. 2020 saya semakin mengenyam keberlebihan dari limbah sawit ini. Akhirnya saya mendapatkan penghargaan kembali dari Gubernur Riau, yaitu sebagai UMKM terbaik yang dinamakan dengan Siddha Karya. 2021 tambah laut 2021 saya berhasil berinovasi menjadi 20 turunan produk dari limbah lidi sawit. Ya, akhirnya saya kembali mendapat penghargaan UMKM terbaik ketiga tingkat nasional di UGM saat itu. 2022 saya kembali dipercaya untuk mengikuti proses namanya pelatihan ekspor oleh Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Riau, bersertifikat. Akhirnya saya memberanikan diri ekspor pertama itu ke Malaysia, kemudian sempat dibawa produk saya ke Macau oleh Gubernur di Cina. Kemudian saya juga ekspor perdana ke Washington DC. Kemudian juga 2021 itu saya mengikuti BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi dari Kementerian Perindustrian. Jadi jangan hanya sebagai perajin, tapi harus punya sertifikasi. 2021 juga saya mendapatkan hak kekayaan intelektual, hak paten merek dagang, biar nggak diklaim orang. Nah, 2021 juga saya mengembangkan bisnis menjadi membuka cabang dari Kubu ke Bagan Setiapi, dan mengembangkan bisnis beberapa sektor. Dari yang tadi hanya galeri, sekarang punya studio, punya workshop, tempat workshop, punya kafe, dan punya konveksi. Ini semuanya rumah teman. Nah, kemudian dari 2022 saya mendapatkan penghargaan kembali sebagai anugerah pesona Indonesia Riau, yaitu sebagai cenderamata terpopuler Provinsi Riau, yaitu dari Kementerian Pariwisata lewat Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Sebagai cenderamata terpopuler Provinsi Riau itu tas lidi sawit dan kotak tisu dari lidi sawit. Nah, alhamdulillah 2022 saya terpilih sebagai Brilliant Trainer. Sebelum Brilliant Trainer saya terpilih sebagai Local Hero BRI. Local Hero BRI utusan untuk Riau. 2022 itu juga saya kembali ikut pameran Riau Tourism Expo itu di Melaka, Malaysia, oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Sebuah kehormatan ya, kita itu delegasi negara untuk berdiplomasi ke negara lain. Itu sebuah kehormatan. 2023 kembali saya mendapat banyak anugerah ya, alhamdulillah. 2023 saya kembali keliling Indonesia
untuk menjadi narasumber tingkat nasional dari Sabang sampai Merauke bersama Badan Pengelola dan Perkebunan Sawit, bersama Asosiasi Samade dan Apasindo. Saya sampai ke Papua, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sumatera, sudah habis Jawa, Bali, dan sebagainya. Dan saya diundang. Nah, 2024 saya itu langsung mendapat undangan lewat GPPI, Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia, itu ke Washington DC, oleh KBRI di Washington DC, di Capitol Building atau Gedung Putih ya, Gedung Capitol, bukan Gedung Putih, Gedung Capitol, yaitu di Washington DC. Ya, sempat juga kita ke Gedung Putih. Nah, ini adalah prestasi yang luar biasa karena satu-satunya UMKM di Riau sampai ke Amerika Serikat, USA, dibiayai gratis jualan di sana. Ya, kita business matching juga, kita menyampaikan pesan bahwa sawit itu baik, tidak ada limbah yang bisa merusak lingkungan karena limbahnya kita ubah menjadi rupiah, limbahnya menjadi berkah bagi saya pribadi, berkah bagi tim dan karyawan, berkah bagi lingkungan sekitar, berkah bagi masyarakat yang kaum ibu-ibu. Karena kita tahu sekali, pendapatan negara ini bergantung kepada sektor sawit. Dan kita tahu, kekuatan negara ini tergantung kepada masyarakatnya dari pedesaan. Nah, 2024 ini alhamdulillah juga kita mampu meningkatkan omset. Dan hari ini saya juga sedang dibina khusus oleh Pertamina lewat program UMK Academy, yaitu satu-satunya dari Kabupaten Rokan Hilir untuk tingkat nasional untuk menjadi Go Global. Kalau Go Global satu-satunya dari Provinsi Riau UMKM yang terpilih untuk tingkat nasional, dan itu sudah ada di website atau Instagramnya Pertamina. Nah, insyaallah selanjutnya kita akan diundang khusus dari salah satu TV nasional. Rumah Tamadun juga menjadi tempat berkumpulnya para ibu rumah tangga yang ada di Desa Kubu, turut mengolah lidi kelapa sawit menjadi sumber penghasilan tambahan. Melalui program pembinaan, mereka diberdayakan untuk menciptakan produk kerajinan seperti tatakan gelas, piring hias, tempat tisu, dan beragam aksesoris dekorasi lainnya. Di balik ini semua, Hendra Darmawan, pendiri Rumah Tamadun, dari ide sederhana yang muncul pada tahun 2017, kini telah mengubah nasib banyak orang dengan semangat untuk memanfaatkan limbah sawit. Hendra berhasil membangun Rumah Tamadun hingga dikenal di tingkat internasional. Tidak disangka, produk kerajinan dari lidi sawit ini telah menembus pasar mancanegara. Barang-barang dari Rumah Tamadun kini juga telah dikirim ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Makau, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Selain berdampak ekonomi, Rumah Tamadun juga memberikan manfaat sosial. Warga binaan di Lapas Bagan Siapi-Api juga dilibatkan dalam pelatihan kerajinan ini, memberi mereka keterampilan baru yang bermanfaat untuk kehidupan mereka ke depan. Itu kita bekerja sama sudah kurang lebih hampir 2 tahun. Itu kita bekerjasamanya dalam bidang pelatihan. Itu ada bidang pelatihan mandirian. Kalau kita di bidang kegiatan kerja itu ada yang udah kita jalankan. Itu yang pertama itu pelatihan pembuatan tanja, dan yang kedua itu pelatihan pembuatan kerajinan lidi sawit. Itu sih yang selama ini kita laksanakan sama CV Rumah Tamadun. Sambutan dari para warga binaan itu mereka sangat positif. Kenapa? Karena mereka bisa nanti di luar mendapatkan skill baru, yang dimana bahan baku yang bisa mereka lakukan itu mudah didapat, seperti lidi sawit dan tanja itu kan dari kain songket. Nah, kain songket itu juga banyak dijual di pasaran, jadi mereka tidak kesusahan untuk
mengembangkan skill di luar nanti ketika bebas menjalani masa pidananya. Kalau dari lidi sawit itu keunikannya itu karena dia bisa dibuat seperti piring untuk restoran, baik restoran kaki lima maupun restoran yang berbintang 5 itu juga bisa memakai. Jadi keunikannya itu terdapat dari lidinya itu sendiri, pemanfaatan dari limbah sawit menjadi produk yang bisa bernilai lumayan fantastis lah kalau untuk di masyarakat menengah. Jadi itu salah satu keunikan dari lidi sawit. Rumah Tamadun mengedepankan nilai keberlanjutan. Limbah lidi yang dulu dibuang begitu saja, kini menjadi komoditas yang diminati karena ramah lingkungan dan menonjolkan keunikan seni tradisional. Di tangan para perajin, lidi sawit berubah menjadi produk yang membawa nama Rokan Hilir ke dunia internasional. Keterampilan yang diwariskan dan dikembangkan di Rumah Tamadun menjadi bukti nyata bahwa dengan kemauan dan kerja keras, limbah pun dapat menjadi aset yang berharga. Dukungan kami terhadap pelaku UMKM sesuai dengan tusinya bahwa kami hanya berupa pembinaan, maka kami sering melaksanakan pelatihan untuk pelaku UMKM dengan menggunakan produk atau bahan-bahan yang sangat minim sekali, karena mengingat sekarang ekonomi masyarakat masih tergolong agak rendah. Jadi akhir-akhir ini kami melaksanakan pelatihan dari limbah minyak kelapa sawit, yaitu membuat lilin, lilin dan juga sabun dari limbah minyak jelantah. Jadi dengan adanya pelatihan itu, para pelaku UMKM bisa membuat produk-produk yang akan didistribusikan ke hotel-hotel atau ke gara-gara yang lain. Dan juga kami telah melakukan pelatihan di bidang packaging atau kemasan, dan juga pelatihan pemasaran, baik itu melalui Shopee, TikTok, dan sebagainya. Dan kami juga melalui Kabit UMKM mengadakan sosialisasi untuk pendampingan halal atau nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM yang belum mempunyainya. Pada saat ini kami hanya kena mengingat koperasi pada saat ini memang anggarannya terbatas, maka kami melakukan pada pihak ketiga melalui MOU, baik itu melalui PHR maupun melalui Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit. Pada saat ini kebetulan limbah lidi kelapa sawit, masyarakatnya bisa lidinya dijemur dan diekspor, dan juga melalui Rumah Tamadun mereka telah memasarkan produknya baik itu ke Moskow, Malaysia, dan juga Amerika dengan produk tas lidi kelapa sawit, piring, dan juga tempat tisu. Untuk saat ini sesuai dari awal yang telah saya sampaikan bahwa tugas dan fungsi kami hanya sekedar pembinaan. Dan untuk intensif atau segala macam kami hanya mengandalkan pihak ketiga atau MOU, baik itu ke PHR, Bank BRI, dan lain-lainnya. Dan kebetulan baru-baru ini juga kami mendapat bantuan alat-alat bagi pelaku UMKM untuk mengolah produknya itu dari PHR. Karena memang saat ini Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai anggaran yang sangat minim sekali. Dan kami hanya sekedar memfasilitasi pada pihak ketiga. MOU seperti tadi saya bilang, baikkan itu ke PHR atau ke bank-bank lainnya. Dan juga misalnya pada saat ini kan ada program KUR, ya, kredit usaha rakyat. Jadi mereka kalau memang tidak mempunyai dana, dan mereka bisa meminjam dana tersebut dengan bunga yang sangat-sangat kecil sekali. Dan kami hanya sekedar memfasilitas dan juga merekomendasi pihak tersebut. Rumah Tamadun bukan sekedar tempat berkarya, melainkan menjadi simbol perjuangan, harapan, dan kebanggaan. Dari daerah Rokan Hilir, Rumah
Tamadun membawa cerita tentang keuletan dan kebersamaan menuju panggung dunia. Ya, cara membuat tas dari lidi sawit yaitu pertama ya kita bersihkan dulu lidi sawitnya, terus nanti dijemur dulu lidinya nih biar warnanya seperti ini. Dan kalau pertama tuh dia warna hijau lagi. Dari pertama udah dibersihkan, nanti warnanya jadi gini. Jadi pembikinnya tuh lidi sawit ini ada harus kecil pun harus sedang lah bang. Dia nggak boleh terlalu kecil gitu. Terus nanti kan udah kering kayak gini, baru kami tenun. Bikin tenunnya tuh dia 10 meter. Kalau kita tekun 2 hari lah. 2 hari itu dapat 10 meter. Nah, dalam 10 meter tuh nanti bikin tasnya lidi sawit nih cuma bisa 3. Tapi kalau bikin untuk tas gaya-gaya, tas untuk yang kecil, untuk tempat tisu bisa nanti 5 bisa. Yang ya kalau lidi sawit terus pilih ya utamanya itu dia harus dari pohonnya kami ambil lubang. Ya nggak boleh yang akan ada yang tua-tua tuh. Itu nggak boleh. Karena itu nanti bisa membuat tas tuh nggak bagus dia. Kalau ini dari pohonnya tuh kita ambil. Yang muda itu pun cari yang sawitnya tuh kelepahnya tuh agak besar gitu. Ya supaya nanti hasilnya ya biar kayak gini dia besar dia. Kalau dijemur pun udah bagus dia. Terus yang lurus lah, nggak boleh bengkok-bengkok. Ya alhamdulillah ya kalau produk kami sekarang ini udah sampai kemana-mana, merasa puas, udah berlangganan lah. Pasti kalau pesan tak 1-2 lagi. Sekali bikin kami ratusan, ekspor sampai ke luar negeri. Tuh Bang Hendra tadi kan ketua kami tadi. Udah kemana-mana sampai ke luar negeri udah dipanggil. Pokoknya tas ini bang gimana ya bisa untuk pergi-pergi jalan istilahnya digunakan, tak harus untuk acara-acara apa, semua bisa deh kami bikin. Untuk acara jalan-jalan, untuk acara bikin untuk remaja, ibu-ibu bisa kami menyesuaikannya. Ya ramah lingkungan. Terus istilahnya untuk ibu-ibu di kampung kami di Kubu terbantu gitu, ada kerja lah bang gitu. Istilahnya Tamadun ini bikin tas ini membantu, salah satunya untuk membantu para ibu-ibu yang istilahnya yang lanjut usia kan. Ini kan kerjanya cuma di rumah ataupun di lingkungan kami itu kan. Cuma inilah cuma untuk membersihkan lidi sawit nih. Nanti udah banyak itu kan dijemur, udah kami jemput bagan. Dari sebuah ide sederhana memanfaatkan limbah sawit hingga sukses mendunia, Rumah Tamadun telah membuktikan bahwa kreativitas dan kegigihan luar biasa bisa mengubah peluang kecil menjadi prestasi yang besar. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi para pelaku UMKM lainnya untuk terus berinovasi dan mengembangkan potensi lokal hingga ke kancah global internasional. Demikian dulu liputan kali ini Tribuners, kami tim dari Tribun Pekanbaru, dari Rumah Tamadun yang berlokasi di Bagan Siapi-Api, Rokan Hilir, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.